yakni mentalitas. Dalam salah satu video yang diunggah di YouTube Motivation Flix, Raul Lewis mengeluarkan sebuah statement. Statement tersebut yakni, "If the lion is the king of the jungle, how can he be the king of the jungle? If he's not the biggest, the elephant is probably one of the biggest. He cannot be the fastest. How's that the cheetah? He cannot be the smartest. So he's not the biggest, the fastest, and the smartest. So how does lion become the king of the jungle? Is mentality." Inti dari statement itu yakni apa yang membedakan singa dengan binatang lainnya. Apakah singa adalah binatang yang terbesar? Faktanya, gajah adalah yang paling besar. Apakah singa adalah yang paling tercepat? Faktanya, cheetah adalah binatang yang tercepat. Lantas, mengapa singa dijuluki sebagai raja hutan? Hal tersebut karena satu hal, yakni mentalitas yang dimilikinya. Seorang petarung yang UFC, Khabib Nurmagomedov, mencatat sejarah sebagai petarung dengan 50 kekalahan dari 30 pertandingan. Nah, pertanyaannya, apakah karena Khabib mempunyai badan yang paling besar? Tentu saja tidak. Apa yang membuatnya bisa mencetak 30 kemenangan beruntun, yakni mentalitas yang dimilikinya. Lionel Messi merupakan satu-satunya pesepak bola di dunia saat ini yang meraih penghargaan 7 kali pemain terbaik dunia. Padahal, seperti diketahui, Lionel Messi bisa terbilang mempunyai postur yang cukup pendek dibandingkan lawannya. Dia hanya mempunyai postur 170 cm. Lantas, apa yang menjadikannya pemain terbaik dunia? Sekali lagi, karena mentalitas. Melihat kasus tersebut, kita bisa menarik benang merah bahwa mentalitas dalam diri manusia mempunyai peranan yang sangat vital. Perlu dipahami bahwasanya hidup dalam dunia yang sangat keras serta penuh dengan tantangan di samping sangat dibutuhkan kecerdasan intelektual yang sangat tinggi. Juga sudah menjadi kebutuhan akan pentingnya karakter pribadi yang kuat, baik dan matang. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan mentalitas? Secara definitif, mentalitas menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan keadaan dan aktivitas jiwa atau batin atau cara berpikir dan berperasaan. Keadaan dan aktivitas jiwa atau cara berpikir dan berperasaan tidak hanya ditentukan berdasarkan intelligentsia quotient atau yang disebut dengan IQ, tetapi juga emotional quotient IQ dan spiritual quotient atau SQ. Paradigma menganggap bahwa IQ mempunyai peranan yang besar dalam kesuksesan manusia. Tentunya faktanya tidaklah demikian. Penelitian menunjukkan IQ hanya berperan hingga 20% dalam membentuk mentalitas manusia. Selebihnya adalah terdapat peran EQ dan SQ. Ada contoh menarik. Kita semua mengenal Jepang adalah salah satu negara maju di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakatnya yang sangat tinggi. Dengan stabilitas ekonomi yang demikian mapan, Jepang menjadi salah satu penentu perekonomian global. Produk teknologinya tersebar ke seluruh dunia. Yang lebih menarik lagi, kendati 80% wilayahnya pegunungan, pertanian Jepang juga sangat maju, sehingga produk pertaniannya menjadi salah satu andalan ekspor. Mengapa bisa demikian? Para ahli membuat analisis menarik. Ketika terlibat dalam Perang Dunia II, hingga puncaknya Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh tentara sekutu pada tahun 1945, Jepang hancur berantakan sampai titik nol. Hebatnya, dalam waktu yang tidak lama, Jepang bangkit dan menjadi salah satu kekuatan dunia. Pertanyaannya, apakah bangsa Jepang memiliki IQ yang tinggi daripada bangsa lain? Para ahli sepakat penyebabnya bukan itu, sebab ada banyak bangsa yang lebih dulu berperadaban maju seperti India dan Mesir, tetapi sampai saat ini tidak tergolong sebagai bangsa maju. Sebab mereka tidak bekerja keras dan suka bernostalgia bahwa dulu mereka pernah maju dengan bukti peninggalan sejarah nenek moyangnya. Nah, kalau begitu apa penyebabnya?
Setelah dibom atom hingga hancur lebur, bangsa Jepang memendam luka sejarah yang sangat mendalam. Tetapi luka yang mendalam itu tidak diratapi terus-menerus, melainkan justru dijadikan kekuatan untuk bangkit sehingga bisa mengalahkan bangsa yang menghancurkan mereka. Kemampuan untuk segera lepas dari kehancuran dengan tidak meratapi peristiwa yang sudah terjadi serta keinginan kuat untuk menjadi terbesar bukan kecerdasan intelektual, melainkan kecerdasan emosional atau emotional questions. Andai saja tidak dibom atom, mungkin Jepang tidak bangkit dan sekuat sekarang. Bom atom itu memang mengakibatkan kehancuran yang luar biasa bagi bangsa Jepang, tetapi di sisi lain ternyata membawa hikmah, yakni tumbuhnya kecerdasan emosional yang melahirkan mentalitas yang sangat kuat bagi Jepang. Impian Jepang kini telah terbukti. Barat yang dimotori Amerika yang selama ini menjadi penentu ekonomi dunia dibuat tunduk oleh Jepang karena memiliki kekuatan ekonomi raksasa. Berbeda dengan negara-negara berkembang yang ekonominya rentan goyah akibat perubahan politik, Jepang tidak demikian. Ekonomi Jepang tidak terpengaruh kendati terjadi pergantian pimpinan negara atau perdana menteri. Karena memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat, melalui kei yang dimiliki serta mentalitas yang kuat, masyarakat Jepang bisa dengan cepat dan tepat menentukan pilihan strategi pembangunan, yakni bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan untuk selanjutnya menghasilkan teknologi. Nah, dari contoh kasus tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa EQ mempunyai peran yang besar dalam membentuk mentalitas pada diri manusia. Dari kasus tersebut juga kita bisa belajar bahwa Jepang mempunyai mentalitas pembangunan yang sangat baik. Berbicara terkait mentalitas pembangunan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut yang menjadi problematika dasar bagi bangsa Indonesia. Dalam salah satu pernyataan kesimpulan yang dihasilkan oleh Seminar Perkembangan Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional tahun 1970 menyatakan bahwa sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan. Statement tersebut bukan berarti tidak memiliki dasar. Sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia telah disinggung dalam kerangka yang menunjukkan mengenai masalah-masalah pokok dalam hidup yang menjadi orientasi dari sistem nilai budaya manusia. Menurut kerangka kelucuan, konsep-konsepsi atau sikap mental yang kita miliki cenderung sangat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita. Nilai budaya tersebut diantaranya: pertama, mengenai hakikat dari hidup dan karya manusia. Nah, dalam hal ini, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, menghubungkan hakikat-hakikat karya dengan konsep amal. Konsep amal dibayangkan sebagai hasil karya yang mewujudkan kebahagiaan dalam hidup ini. Adapun suatu hal yang tidak cocok dengan jiwa pembangunan dalam hal ini adalah bahwa konsep berurai tersebut tidak bersumber pada nilai budaya yang berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri, tetapi hanya terdapat amal dari karya. Sebagai misalnya, dalam dunia pendidikan, sebagian besar siswa yang bersekolah hanya berorientasi untuk memperoleh ijazah dibandingkan memperoleh suatu keterampilan atau skill. Nah, kedua, persepsi manusia mengenai waktu. Mentalitas priai Jawa mempunyai persepsi waktu yang sangat banyak ditentukan oleh masa lampau. Tentu hal tersebut bukanlah hal utama yang melemahkan mentalitas bangsa. Hanya saja orientasi yang terlampau banyak terarah ke zaman yang lampau dan akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat masa depan. Ketiga, masalah hakikat manusia dengan alam. Dalam pandangan hidup priai ada suatu konsep yang sudah tertanam begitu lama, yakni konsep bahwa manusia tidak cukup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh masyarakat dan alam semesta sekitar. Dan dalam sistem makrosmos tersebut,
ia harus merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu. Terutama dari mentalitas priai, dari pandangan hidup itu telah berkembang suatu mentalitas yang terlampau banyak menggantungkan diri kepada nasib. Suatu mentalitas itu tidak begitu cocok dengan jiwa pembangunan. Keempat, mengenai hubungan manusia terhadap sesamanya. Satu konsep yang masih tertanam dalam nilai kebudayaan masyarakat Indonesia adalah bahwa pada hakikatnya manusia tidak berdiri sendiri. Ia selalu bisa mendapat bantuan dari sesamanya, terutama dari kaum kerabatnya dalam masa kesusahan. Hal tersebut memang benar dan sejalan dengan konsep zone politician yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwasanya manusia mempunyai sifat saling ketergantungan terhadap manusia lainnya. Namun bahayanya ketika manusia menggunakan konsep tersebut sebagai dalih untuk tidak bersikap mandiri. Nah, adapun dampak negatif dari lahirnya konsepsi tersebut adalah konsep tersebut mewajibkan sifat kompromistis yang besar. Artinya, orang sebaiknya menjaga agar jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lain. Sikap kompromistis inilah agak bertentangan dengan jiwa pembangunan yang justru memerlukan mental kompetitif. Nah, sebagai kesimpulan, kita sudah mengetahui bahwa mentalitas mempunyai peran yang sangat vital baik terhadap kepribadian manusia maupun kemajuan suatu bangsa. Mustahil kan suatu bangsa bisa maju tanpa mentalitas yang kuat dari warganya. Pelemahan mentalitas yang diuraikan sebelumnya bukan berarti masyarakat Indonesia tidak memiliki mentalitas yang kuat, melainkan yang terjadi adalah kemerosotan. Andai kata masyarakat Indonesia tidak memiliki mentalitas yang kuat, mustahil kita memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Kemerdekaan tersebut merupakan manifestasi atas mentalitas pejuang yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk membangun citra bangsa Indonesia yang notabene tidak ingin ditindas oleh negara lain. Nah, oleh sebab itu menjadi tugas kita saat ini untuk merevitalisasi mentalitas tersebut dengan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Sekian, itulah penjelasan dari saya terkait topik mentalitas. Semoga kita dapat memahami dengan baik serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.